Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Afandi Daulay, mahasiswa program Magister Ilmu Komunikasi Politik di Universitas Paramadina. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis untuk UTS mata kuliah Komunikasi Politik di Era Digital dengan judul Analisis Komunikasi Politik Digital Program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Analisis yang saya gunakan kali ini menggunakan dua konsep utama yang telah saya pelajari dalam perkuliahan, yaitu paparan selektif dan agenda setting. Kasus MBG menurut saya menarik untuk dianalisis karena program ini bukan hanya kebijakan sosial di bidang gizi dan pendidikan. Lebih dari itu, MBG juga menjadi simbol politik, arena pembentukan opini publik, serta ruang kontestasi narasi antara pemerintah, media, kelompok kritis, dan masyarakat digital. Dalam era digital, kebijakan publik tak hanya dilihat melalui dokumen resmi atau capaian administratif, tetapi juga melalui bagaimana kebijakan itu dipersepsikan, dibicarakan, diperdebatkan, dan diviralkan di ruang media sosial. Slide kedua. Pada slide kedua ini saya ingin menjelaskan posisi MBG sebagai kebijakan sekaligus simbol politik. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Secara substantif, program ini dirancang untuk menjawab persoalan gizi anak, stunting, ketimpangan akses pangan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, secara politik, MBG juga memiliki makna simbolik yang kuat. Program ini menjadi representasi dari janji kampanye, bukti kehadiran negara, serta alat untuk membangun legitimasi pemerintahan. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam slide, per 3 Maret 2026, Badan Gizi Nasional melaporkan bahwa MBG telah menjangkau lebih dari 61 juta penerima manfaat. Angka ini menunjukkan bahwa MBG bukan program kecil, melainkan program berskala besar yang secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Karena skalanya besar, MBG mudah menjadi agenda publik. Setiap keberhasilan, hambatan, kritik, atau insiden dalam pelaksanaannya dapat dengan cepat menjadi percakapan luas di ruang digital. Disinilah MBG menjadi penting dalam kajian komunikasi politik digital menurut saya. Karena program ini tidak hanya berjalan dalam ruang kebijakan, tapi juga dalam ruang persepsi publik. Artinya, keberhasilan MBG tak hanya ditentukan oleh pelaksanaan teknis, tetapi juga bagaimana publik memahami dan mempercayai program tersebut. Konsep yang pertama saya gunakan yaitu paparan selektif. Paparan selektif adalah kecenderungan individu untuk memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan, preferensi, dan identitas politiknya. Dalam konteks komunikasi politik, publik tidak selalu menjadi penerima informasi yang netral. Seringkali, publik memilih informasi yang mendukung pandangan awalnya dan menghindari informasi yang bertentangan dengan sikap politiknya. Ada dua mekanisme penting yang perlu ditekankan. Pertama, motivated reasoning. Ini adalah proses ketika seseorang mencari, memilih, dan menafsirkan informasi untuk membenarkan sikap awalnya. Dalam kasus MBG ini, pendukung pemerintah cenderung melihat data penerimaan manfaat, dokumentasi anak-anak menerima makanan, dan narasi, tanda kutip, negara hadir sebagai bukti keberhasilan program. Sebaliknya, kelompok kritis cenderung lebih memperhatikan isu kualitas makanan, dugaan keracunan, distribusi, pengawasan, dan efektivitas anggaran sebagai bukti bahwa program ini perlu dievaluasi secara serius. Nah, yang kedua adalah echo chamber. Di era media sosial, algoritma platform cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan riwayat interaksi pengguna. Jika seseorang sering menyukai konten yang mendukung MBG, maka ia akan semakin sering menerima konten serupa. Sebaliknya, jika seseorang sering berinteraksi dan kritik terhadap MBG, maka konten kritis akan lebih sering muncul di lini masanya. Akibatnya, publik dapat hidup dalam ruang informasi yang berbeda. Satu kelompok melihat MBG sebagai keberhasilan
besar pemerintah, sementara kelompok lain melihatnya sebagai kebijakan yang problematik. Disinilah paparan selektif menjelaskan bahwa perbedaan opini publik tidak hanya terjadi karena perbedaan fakta, tetapi juga karena perbedaan cara memilih dan menyaring informasi. Konsep yang kedua yaitu agenda setting. Agenda setting menjelaskan bagaimana suatu isu dibuat menjadi penting dalam perhatian publik. Dalam teori klasik, media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Media mungkin tidak selalu menentukan apa yang harus dipikirkan publik, tetapi media dapat menentukan isu apa yang perlu dipikirkan publik. Namun, dalam era digital, agenda setting tidak lagi hanya dilakukan oleh media arus utama. Pemerintah, lembaga negara, influencer, buzzer, aktivis, jurnalis, akademi, hingga civil society dapat ikut menentukan isu yang viral. Dalam kasus MBG ini, pemerintah berusaha menetapkan agenda bahwa MBG adalah program strategis nasional ya. Tentu ini digaungkan oleh Presiden Prabowo ya dalam setiap pidatonya. Narasi yang dibangun adalah MBG sebagai investasi sumber daya manusia, bukti negara hadir, dan realisasi janji kampanye. Kemudian agenda ini diperkuat melalui angka penerima manfaat, dokumentasi visual, testimoni masyarakat, serta pernyataan resmi dari lembaga pemerintah. Namun, tidak dapat dipungkiri, ruang digital juga membuka peluang munculnya agenda tandingan, isu seperti keamanan pangan, kasus keracunan, kualitas makanan, efektivitas anggaran, dan dugaan politisasi juga dapat berkembang cepat menjadi perhatian publik. Dengan demikian, agenda setting dalam kasus MBG bersifat kompetitif. Pemerintah berusaha membangun agenda keberhasilan, sementara di sisi yang berbeda, kelompok kritis membangun agenda pengawasan dan akuntabilitas. Inilah karakter utama komunikasi politik digital. Agenda publik tidak lagi bersifat tunggal, tetapi diperebutkan oleh banyak aktor dalam ekosistem media sosial. Pada slide kelima ini, kita dapat melihat bahwa terdapat dua arus besar narasi MBG di ruang digital. Arus pertama adalah narasi afirmatif. Narasi ini menampilkan MBG sebagai bukti kerja nyata pemerintah. Konten-konten afirmatif biasanya menonjolkan jumlah penerima manfaat, dokumentasi pembagian makanan, testimoni siswa dan orang tua, serta pesan bahwa pemerintah hadir untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ya. Dalam narasi ini, MBG dipahami sebagai program yang pro rakyat, menyentuh langsung masyarakat bawah dan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun kualitas generasi masa depan. Tetapi ada juga arus kedua yang dimana ini adalah kontra dari narasi arus yang pertama, yaitu narasi kritis. Narasi kritis ini mengangkat isu keracunan, kualitas makanan, distribusi yang belum merata, kelemahan pengawasan, efektivitas anggaran, serta kekhawatiran bahwa program ini digunakan sebagai alat legitimasi politik. Narasi kritis tidak selalu berarti menolak program. Dalam kerangka akademik, kritik dapat dibaca sebagai bagian dari kontrol politik terhadap kebijakan berskala besar. Kedua arus narasi ini yang menurut saya saling bersaing di ruang digital. Akibatnya persepsi publik terhadap MBG menjadi terfragmentasi. Bagi sebagian orang, MBG adalah bukti keberhasilan pemerintah, tapi bagi sebagian yang lain, MBG adalah program besar yang masih menyimpan banyak risiko implementasi. Fragmentasi ini menunjukkan bahwa komunikasi politik digital bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga pertarungan makna. Di slide ke-6 ini, saya akan menjelaskan analisis tentang paparan selektif dan agenda setting terhadap legitimasi. Pertama, dari sisi paparan selektif, MBG menunjukkan bagaimana publik cenderung membaca kebijakan berdasarkan posisi politik masing-masing. Pendukung pemerintah lebih mudah menerima narasi keberhasilan. Sebaliknya, kelompok kritis lebih mudah menerima narasi problem tata kelola. Dampaknya adalah muncul polarisasi narasi. Evaluasi terhadap MBG seringkali tidak lagi sepenuhnya berbasis bukti teknis, tetapi bercampur dengan identitas politik. Apakah seseorang mendukung atau mengkritik MBG seringkali dipengaruhi oleh posisi politik terhadap pemerintah?
Kedua, dari sisi agenda setting, pemerintah berupaya menjadikan MBG sebagai agenda keberhasilan nasional. Namun, dalam ruang digital, agenda pemerintah dapat tergeser oleh isu sensasional yang lebih mudah diviralkan. Misalnya, satu video tentang kualitas makanan yang buruk atau dugaan keracunan dapat menyebar lebih cepat daripada laporan resmi mengenai jutaan penerima manfaat. Ini menunjukkan bahwa dalam media sosial, isu yang viral belum tentu isu yang paling komprehensif, tapi isu yang paling emosional, visual, dan mudah dibagikan. Dan kemudian yang ketiga, dari sisi legitimasi politik, MBG menjadi ujian penting menurut saya bagi pemerintahan Prabowo Gibran. Jika pemerintah mampu menjawab kritik dengan cepat, terbuka, dan berbasis data, bukan tidak mungkin legitimasi program dapat diperkuat. Tetapi sebaliknya, jika respon pemerintah lambat, defensif, atau tidak transparan, maka legitimasi yang dibangun melalui narasi keberhasilan dapat cepat terdistorsi atau tererosi. Dengan demikian, komunikasi politik pemerintah dalam isu MBG tidak cukup hanya menampilkan klaim keberhasilan. Pemerintah juga harus membangun komunikasi resiko, membuka data, merespon kritik, dan menunjukkan mekanisme pengawasan yang kredibel. Di akhir slide ke-7, saya ingin menyampaikan kesimpulan. Kasus MBG menunjukkan bahwa dalam era digital, efektivitas komunikasi politik tidak cukup hanya ditentukan oleh besarnya program atau banyaknya penerima manfaat. Efektivitas komunikasi politik juga ditentukan oleh bagaimana program tersebut dikomunikasikan, dipersepsikan, diperdebatkan, dan dipercaya oleh publik. Melalui perspektif paparan selektif, kita dapat melihat bahwa publik tidak membaca MBG secara netral. Publik memilih dan menafsirkan informasi sesuai dengan keyakinan politik, preferensi media, serta ruang digital tempat di mana mereka berada. Melalui perspektif agenda setting, kita dapat melihat bahwa MBG menjadi arena kontestasi agenda. Pemerintah berusaha menempatkan MBG sebagai simbol keberhasilan dan investasi masa depan bangsa. Namun aktor lain juga dapat membangun agenda tandingan mengenai resiko, tata kelola, keamanan pangan, dan akuntabilitas. Kasus ini membuktikan bahwa program besar dapat menjadi legitimasi politik digital. Keberhasilan praktis suatu kebijakan harus disertai praktik komunikasi yang akuntabel. Dengan demikian, politik digital yang sehat bukan hanya komunikasi yang viral, tapi komunikasi yang mampu memperkuat kepercayaan, akuntabilitas, dan kualitas demokrasi. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa program makan bergizi gratis ini bukan hanya kebijakan sosial, tetapi juga sudah menjadi arena komunikasi politik digital. Di satu sisi, MBG dapat memperkuat legitimasi pemerintah karena menunjukkan realisasi janji kampanye dan kalau kita bilang simbol hadirnya negara. Namun di sisi yang lain, MBG juga dapat menjadi sumber kritik apabila pelaksanaannya tidak transparan, tidak akuntabel, atau tidak responsif terhadap masalah di lapangan. Dari perspektif paparan selektif dan agenda setting ini, kita dapat belajar bahwa dalam era digital kebijakan publik tidak cukup hanya dijalankan. Kebijakan publik juga harus dijelaskan, dibuktikan, diawasi, dan dikomunikasikan terbuka kepada masyarakat. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.